Mulai hari ini, sebaiknya Anda tidak perlu lagi beli emas. Berikut alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ozi. Kali ini kita dalam edisi Kuliah Emas bersama Ozigot dengan topik alasan mengapa Anda tidak perlu membeli emas. Loh, mengapa kok nggak boleh beli emas? Kan emas itu produk investasi. Benar. Tercatat ada 3 alasan mengapa Anda tidak perlu membeli emas. Alasan pertama, mengapa Anda tidak perlu membeli emas? Pertama, jika Anda membeli emas hanya untuk impian jangka pendek yang hanya bisa dicapai, yang akan bakal dicapai dalam waktu beberapa minggu atau dalam waktu sebulan 2 bulan. Mengapa emas tidak cocok? Emas bukan investasi yang cocok untuk jangka pendek. Semisal Anda ingin beli baju minggu depan, atau Anda ingin membeli motor minggu depan, kemudian Anda tukarkan uang Anda ke emas agar berharap dapat untung bulan depan bisa beli emas. Tidak bisa. Mengapa? Karena emas alias logam mulia itu bukanlah produk investasi yang bisa menghasilkan keuntungan secepat kilat. Maka darinya si kuning logam mulia itu lebih cocok untuk tabungan jangka panjang. Katakanlah seperti membeli mobil dengan target 5 tahun ke depan. Amin. Naik haji dengan target 2 atau sampai 3 tahun ke depan. Amin. Atau beberapa impian lainnya. Bisa juga beli rumah. Itu cocok menggunakan investasi emas. Jadi ketika Anda mempunyai impian jangka pendek yang sebenarnya bisa digapai dalam waktu beberapa minggu saja, atau besok atau lusa, maka lebih baik Anda menabung uang. Kemudian kita berkisah lanjut ke alasan kedua. Mengapa Anda tidak perlu membeli emas? Alasan kedua yaitu Anda tidak ingin menggapai impian lebih cepat. Loh, iya, kita masing-masing punya impian kan. Kalau impian jangka pendek bisalah kita capai dengan menabung uang. Tapi kalau untuk impian jangka panjang, seperti saya katakan tadi, rumah, kemudian mobil, kemudian naik haji, atau untuk biaya pendidikan, tabungan anak, untuk sekolah nanti, maka kita perlu menabung emas. Tapi kalau kita tidak menabung emas, apakah impian tadi bisa tercapai yang jangka panjang? Tentu saja bisa. Hanya saja itu prosesnya akan lama. Tapi kalau kita menggunakan emas, berinvestasi emas, itu bisa digapai lebih cepat. Mengapa? Oke, kita berkisah tentang statistik. Nah, sekarang videonya saya geser dikit ya, biar nampak. Oke, data dari Billion Red dan situs logam mulia, kenaikan emas per tahun itu secara rata-rata dari bulan Agustus 2010 hingga Agustus 2020 itu rata-rata tiap tahunnya itu 11,8%. Itu dalam keadaan normal. Jadi ketika kita punya uang, ketika kita punya emas, misalkan 1,3 gram yang kita beli di tahun 2010, kalau emas 1,3 gram. Itu jadi jika Anda punya emas 1,3 gram seharga 1 juta itu di tahun 2019, maka di tahun 2020 nilai emas Anda akan naik 11,8%, sehingga harga emas tadi yang sebelumnya tahun kemarin itu 1 juta, maka di tahun 2020 sudah mencapai 1.118.000. Pertanyaannya, bagaimana jika emas yang Anda punya itu 10,3 gram? Berarti dalam 1 tahun kita sudah bisa mendapat untung 1 juta. Pertanyaan, bagaimana dengan hari ini? Wah, semenjak corona melanda, harga emas naik gila-gilaan. Bayangkan saja sekarang nilai emas sudah hampir nyaris 1 juta per gramnya, 24 karat. Alhasil jangan tunggu-tunggu lagi untuk mengamankan aset kita berupa emas. Tapi kalau Anda tidak ingin menggapai impian lebih cepat yang jangka panjang tadi, maka saya sarankan tidak perlu menabung emas. Oke, kita lanjut ke... Waduh, banyak motor. Banyak suara motor. Kita lanjut ke alasan ketiga. Mengapa Anda tidak perlu menabung emas? Alasan ketiga, Anda tidak menerima emas secara fisik. Mungkin yang ketiga ini cukup kontroversial ya. Cuman bersandar kepada hadis Nabi,
riwayat Bukhari, bersandar kepada hadis Nabi riwayat Muslim, maka akad jual beli emas itu ada dua rumus. Yang pertama itu masalan bid mansalin, sesama jenis, dan yang kedua itu yadan biyadin, yaitu dengan tangan atau cash. Mengapa seperti itu? Karena emas itu adalah produk ribawi. Oke, akad jual beli emas menurut hadis Nabi riwayat Muslim. Ini dari Sa'id Al-Khudri. Akad pertama kita lirik ya. Masalan bin matsalin. Itu kalau kita ingin menukar emas 24 karat, maka jumlah emas yang ditukarkan tadi juga harus 24 karat. Semisal Anda ingin menukar emas 0,5 gram, 2 keping 24 karat menjadi 1 gram. Maka 0,5 dan 0,5 bisa ditukar menjadi 1 gram tanpa ada biaya tambahan. Mengapa begitu? Karena akadnya harus senilai. Kalau sudah senilai berarti juga seharga. Dan kemudian untuk akad yang kedua, akad membeli emas, itu yadan biyadin. Artinya cash. Ini emas, ini uang. Ini uang, ini emas. Alhasil harus cash. Dan emasnya kita bisa terima secara fisik. Ya, sekarang kan kita mulai, memang teknologi, perkembangan teknologi membuat banyak produk-produk itu bisa diberi secara online. Bahkan sekarang juga ada tabungan emas itu online. Sayangnya kita tidak menerima fisiknya. Maka dari itu, agar lebih aman, kita kembali kepada dalil tadi. Bahwa beli emas itu harus cash, harus tunai, tak boleh kredit, dan usahakan kita terima barangnya. Itu biar aman. Loh, menyimpan emas kan susah, bentuknya kecil. Oke, emas dengan uang itu tidak ada bedanya kan? Sedangkan ketika uang kita bisa simpan di dompet, mengapa emas pun tidak? Alhasil, untuk simpan menyimpan kembali lagi kepada diri kita. Jadi, 3 alasan ini, jika Anda masih punya 3 alasan ini, maka sebaiknya Anda tidak perlu membeli emas. Tapi ketika Anda punya impian jangka panjang, kemudian ingin mempercepat impian, kemudian ingin memegang emas secara fisik, maka saya sarankan kita beli emas. Bagaimana? Setuju? Kalau tidak setuju, maka kita sama-sama setuju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.